Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.137. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk membagikan dividen bulan depan dan beberapa saham yang saat ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Elsa. Elsa hari ini naik 3% ke harga 272. Bisa kita lihat di grafik. Walaupun dalam satu minggu terakhir ini Elsa mulai bergerak naik, secara tren saya lihat Elsa saat ini masih bergerak downtrend. Memang masih berhasil rebound dari support yang saat ini berada di harga 260. Tapi untuk resisten terdekat saat ini bisa kita lihat di harga 280. Jadi sebelumnya sempat sideways, berusaha untuk naik di atas harga 280, gagal break, mulai turun kembali menuju support di harga 260. Dan kemarin keluar berita bahwa Elsa akan membagikan dividen senilai Rp10 per lembar saham. Jika kita baca lagi, ini merupakan 30% dari laba bersih tahun buku 2020. Untuk tanggal pembagiannya masih belum ditetapkan. Jadi memang saat ini baru kita tahu bahwa harga dividen atau angka dividen akan dibagikan. Jadi untuk info lebih lanjut kita tinggal tunggu hasil dari RUPST. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Elsa masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 280 minggu ini. Apabila besok Elsa masih gagal break dari harga 280, Elsa masih akan bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 260. Jadi hati-hati, walaupun Elsa beberapa hari terakhir ini trennya mulai naik, selama masih gagal break dari resisten masih ada potensi untuk turun kembali. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% ini disertai distribusi. Sedangkan asing dalam satu minggu terakhir ini bisa kita lihat terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang hari ini atau kemarin sudah berhasil membeli saham Elsa di sekitar daerah support di harga 260, apabila memang masih mau hold selama masih bertahan di atas support ini masih oke, atau take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 280. Tapi apabila besok Elsa berhasil break di harga 280, maka target berikutnya atau resisten berikutnya saat ini di garis EMA 50 atau di sekitar harga 296 sampai harga 300. Karena sebelumnya harga 300 merupakan support dari saham Elsa. Sekarang berubah menjadi resistennya. Jadi teman-teman bisa jadikan kedua resisten ini untuk target take profit apabila terlihat masih gagal break. Selanjutnya saya akan menganalisa saham HMSP. HMSP hari ini naik 3% lebih ke harga 1.150. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren HMSP saat ini masih bergerak sideways. Dan saat ini berhasil rebound dari daerah support di harga 1.100. Bisa kita lihat sebelumnya juga HMSP sempat turun menyentuh daerah support ini, masih bisa berhasil rebound, tapi pada saat naik mendekati garis EMA 50 yang saat itu berada di sekitar harga 1250, HMSP gagal break dan mulai turun kembali. Tapi saat ini garis EMA 50 berada tepat di harga 1200. Jadi saat ini HMSP berada di tengah-tengah support di harga 1100 dan resisten di harga 1200. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini malah terlihat adanya distribusi. Sedangkan asing terlihat hari ini masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya HMSP masih akan bergerak sideways walaupun hari ini naik 3% lebih. Ini belum ada tanda-tanda bahwa akan ada kenaikan yang sangat tinggi. Karena saat ini masih sideways dan berada di bawah garis EMA 50 dan kedua, kenaikan hari ini malah disertai distribusi. Jadi hati-hati, masih ada potensi HMSP untuk turun saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 1100,
bisa pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan HMSP terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 50 ini. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan pada saat HMSP naik mendekati garis EMA 50 mulai terlihat adanya akumulasi dan asing juga mulai terlihat masuk melakukan akumulasi, maka ada potensi HMSP untuk break dari garis EMA 50 ini. Tapi apabila kenaikan beberapa hari ke depan malah terus disertai distribusi, hati-hati, ada potensi untuk berbalik arah saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 1200. Jadi saat ini sebaiknya swing trade, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 2250. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi hari ini membuat PTBA telah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang sebelumnya berada di sekitar harga 2200 atau di harga 2190. Sebelumnya ini merupakan resisten yang lumayan kuat karena setiap kali mendekati harga resisten ini PTBA masih gagal break. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya PTBA masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2000-an. Karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi yang sebelumnya bisa kita lihat bergerak turun, tapi saat menyentuh support psikologis di harga 2000 mulai bergerak naik. Apalagi dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi bahwa garis EMA 50 terkonfirmasi break, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Sedangkan untuk resisten berikutnya saat ini di harga 2330 atau di garis EMA 150. Jadi tinggal satu resisten ini harus ditembus PTBA untuk bisa mulai bergerak uptrend kembali. Apabila masih gagal break, maka PTBA masih akan bergerak sideways di antara garis EMA 50 dan 150. Tapi paling tidak secara tren sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan atau tanda-tanda reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Apalagi bisa kita lihat sudah mulai adanya akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini karena sudah naik lumayan tinggi, paling aman adalah tunggu kembali di support di EMA 50 atau tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila PTBA terkena pullback mendekati garis EMA 50 atau menyentuh garis EMA 50 bisa bertahan dan rebound kembali, teman-teman baru ikutan entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI memang baru beberapa hari yang lalu saya analisa, tapi hari ini BBNI sudah naik melewati target analisa pada video sebelumnya. Jadi kenaikan hari ini 5% lebih ke harga 5.150 atau menyentuh garis EMA 50 dan telah berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 5.000. Jadi saat ini sudah terkonfirmasi ini double bottom. Jadi menurut saya menarik untuk kita amati karena secara grafik sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan jika kita lihat kenaikan ini memang ada gap up. Tapi selama masih bertahan di atas harga 5.000 menurut saya BBNI masih sangat bagus trennya. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan hari ini asing memang terlihat melakukan distribusi. Tapi distribusi ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan selama 2 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, BBNI menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas harga 5.000. Dan apabila besok terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 5.100, maka garis EMA 50 ini akan berubah menjadi supportnya. Jadi kedepannya apabila terkonfirmasi break, maka ada 2 support yang bisa menahan penurunan dari saham BBNI, yaitu di garis EMA 50 dan di support psikologis di harga 5.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 5.000, menurut saya trailing stopnya di harga 5.000. Jadi selama masih bertahan di atas harga 5.000, hold saja saham BBNI. Karena masih ada potensi untuk naik mendekati atau mengetes garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 5.450. Jadi apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150 ini.
Karena sebelumnya bisa kita lihat 2 kali BBNI berusaha untuk break dari garis EMA 150 masih gagal break. Dan setelah 1 minggu terakhir ini kenaikan sudah lumayan tinggi, memang ada potensi BBNI untuk terkena profit taking saat mendekati garis EMA 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.